Ya teman-teman, hari ini tanggal 17, seperti biasa jam 8 malam itu saatnya update punya teman-teman ya. Ingat, ini bukan ajakan menjual dan membeli, apalagi rekomendasi. Ini adalah emiten-emiten yang ada di kolom komentar, yang mungkin kita bisa bertukar pikiran juga ya, dan melihat untuk dalamannya seperti apa. Jadi update saham itu bukan rekomendasi saham, tapi emiten-emiten punya teman-teman sendiri ya. Bukan ajakan menjual ataupun membeli teman-teman, seperti biasa. Dan terima kasih yang sudah berkomentar, yang sudah subscribe, yang sudah mendoakan saya. Semoga doa-doanya dikalikan 10 kali lipat menjadi kebaikan buat kita bersama. Terus bagi yang sudah komentar negatif juga, terima kasih. Yang sudah berkontribusi untuk memperjelas di komentar dengan emiten-emitennya juga, terima kasih. Itu akan membantu teman-teman kita semua. Baik, kita mulai dari IHSG kita. IHSG kita 7.831, ya sedikit lagi lah menembus 8.000. Mudah-mudahan bisa menembus 8.000. Sekarang itu masuk 745 miliar ya untuk operannya ya. Untuk operan udah masuk. Terus teman-teman, ada nggak emiten teman-teman yang kemarin masuk ke top gainer nih? Mang udah naik, Mang ya udah naik ya. Jemas masih FCA. Wine Wine dah masuk ya 12%. Terus apalagi Nice masuk 8%. PC udah mulai naik, MAPI udah mulai naik, PSAB naik 7%, VKTR 7%, Goto naik 6% ya. Bumi juga udah naik teman-teman 105, WiFi juga naik, BBYB juga naik. Apalagi? Data juga naik, Okas naik ya. Mungkin ada beberapa teman yang udah kejemput ataupun yang udah cuan. Baik, langsung saja teman-teman. Kita akan ke bagian untuk update-nya teman-teman ya. Kok lama? Udah mulai masuk. Yang pertama ada MTWI. Asuransi ini ya. Harganya sekarang 163. Bagaimana dalamannya? Dalamannya sekarang lagi ada akumulasi dari bandar lokal ya. Bandar lokal 2 hari akumulasi ya, dari 12 September sampai sekarang 17 September. Cuma kemarin ada pembuangan dikit ya. Biarin aja lah pembuangan dikit ya. Bid and offer cenderung normal ya, seribuan ya ini. Bid and offer seribu. Bagaimana kelanjutannya? Seperti biasa teman-teman, kita akan melihat potensinya tidak dalam ukuran harga wajar ya, belum bisa cek ini harga wajarnya ya. Tapi ke 190 kemungkinan ini udah ditandain sama mereka, sama market maker ya. 190 kemungkinan bisa nyampe ke sana. Hati-hati aja area. Kalau dia tembus di area 124 cenderung akan ke bawah. Paling bawahnya itu hati-hati aja di 69 ya, karena sudah menyentuh 69. Nah, bagaimana kalau sekarang? Nah, sekarang kan udah lagi sideways teman-teman ya. Ini sebenarnya lagi sideways ya, sideways panjang. Jadi untuk hari ini sebenarnya ada isian dari bandar lokal, terus foreign juga udah ngisi teman-teman ya, ngisi. Dia ngisi dari mulai tanggal 27 Mei, bagus ya. Terus si bandar lokal udah ngisi, udah jauh-jauh hari dia, bandar lokal mah ya. Dari Maret juga udah mulai ngambil ya bandar lokal mah ya. Jadi target ke 190 kemungkinan bisa tercapai lah ya. Harusnya kalau ingin ke lebih tinggi lagi ya harus nyari lagi. Mungkin di sini ada nggak area-area yang ini nih yang bisa disampaikan? Ada nggak? Harus pakai itu ya. Harus pakai yang namanya nah udah mulai kelihatan. Kita lihat ada perkembangan di sini. Si kepala merah nggak? Ya, di sini ada si kepala merah. Ini bukan kepala merah, ada gap teman-teman di sini ya, ada gap nih. Gap di area 183, tapi udah ketembus 183 ya. Udah ketembus lah, biarin aja lah. Coba yang ada yang tinggi lagi. Ada lagi tinggi, enggak ada. Enggak ada ya. Mana yang lebih tinggi? Enggak ada lagi.
Ini zaman dulu ya, ketika pakai garis-garis seperti itu ternyata tidak maksimal juga ya. Santai aja teman-teman ya. Jadi yang tertingginya ini berapa ini? 180 ya. Ya mungkin itu teman-teman tertingginya. Kita akan cari lagi deh nanti untuk kedepannya ya. Kita lihat dulu nanti siapa yang ngisi ya. Sebentar ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, hati-hati aja ya, area 124-nya targetnya mungkin karena ini ada si kepala merah kecil di 190 mungkin bisa ke arah situ ya, udah ngasih tanda. Jadi teman-teman yang nyangkut area sini ya bisa kejemput. Nah, ini juga belum nyangkut kayaknya teman-teman ya. Jadi isiannya bagus teman-teman ya, bandar lokal ataupun poren cenderung dia masih ada di dalam. Cuman tadi aja tadi kemarin tanggal 10 September dia ada pembuangan untuk porennya, tapi tadi ngambil lagi teman-teman poren ya. Kita akan lihat siapa yang ambil. MTWI sebentar, agak lama ini ya. Kita lihat untuk domestik dulu deh. CP Beki ya bagus ya. Kalau CP sama Beki bagus. Emang yang ngebuang si MG, si BNDS yang ngebuang ya. Kita untuk poin siapa yang ngambil? Ada GR ya. GR yang ngambil cuma 4.000. Kita akan cek untuk poren dari tanggal 27 Mei. 27 Mei. Nah, 27 Mei. Ada AI bagus ya teman-teman ya. AI ada sekitar 250.000 lot atau 3,9 miliar, dia udah masuk di emiten ini. Terus bandar lokalnya kita cek dari mulai tanggal 6 Maret. Jadi dia sebelum udah lama ya. Nah, teman-teman seperti teman-teman ketahui ya. Jadi mereka aja ngambilnya itu cenderung lama teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ngambil hari ini ya harusnya punya manajemen gitu, mereka aja ngambilnya udah lama kok gitu kan. Di domestiknya ada si CP ya, CP bagus ya, ada 42.000 cuman ini belum sampai miliaran ya, artinya ini emang cenderung kapasitasnya kecil kali ya. Ini teman-teman kita udah pada keluar, ada tapi teman kita ada yang masuk juga cuma sedikit ya, jadi di bandar lokalnya cuma sedikit. Jadi cenderung ini yang mainin adalah si poren ya, poren kemarin keluar ketika harga tinggi ya. Mungkin kalau mau ditaikin lagi ya silahkan aja gitu ya. Baik teman-teman, ini jadi untuk MTWI itu lagi diakumulasi sama bandar lokal, sama poren juga masih ada di dalam. Jadi cenderung aman ya selama dia jualan juga bagus. Kalau jualan ketinggian kemungkinan dia akan menyentuh 190. Kalau dia lewat 190 mungkin ada akan kenaikan ke atas lagi. Di sini karena tidak ada tahanan dimanapun, artinya saya harus menjari ke belakang dulu ya. Nanti mungkin ke depannya kita akan cari ke belakang. Tapi secara isian dia bagus ya. Terus ada AHAP. Ini teman kita kayaknya doyan asuransi ini. AHAP itu udah saya banyak garisnya ya. Bandar lokal udah untuk bandar lokalnya cenderung ngebuang teman-teman ya, cenderung ngebuang. Lihat di sini ya, sampai detiknya juga ngebuang. Cuman diambil sama poren ya. Poren dari mulai tanggal 11 September dia ngambil. Coba siapa? 11 September. Ada CC bagus teman-teman, CC ya. Hati-hati aja, mungkin area ini udah ketutup. Mungkin ini ada candle bullish ya di 112-nya. Targetnya itu area ini, ada si candle kecil ini udah kejemput ya. Nah, kita pindahin aja ya. Kita hapus yang ini karena ini udah ada ya. Jadi udah tembus, kayak yang kemarin udah ketemu sedikit ya sama shadownya, tapi dia menemukan jejak baru yaitu di 133-nya. Apabila dia melewati 127 artinya dia udah mau menuju ke atas. Yang juga udah katakan dia merekam ke atas. Kalau dia turun sampai ke 112 atau ya mungkin dia akan turun ke MA 200-nya, mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan dijaga di antara 112 sama 113 ya. Target kita ke sini teman-teman nih, ke 172 ya. Nah, baru kita akan tulis target ya. Target kayaknya dulu pernah dibahas cuman enggak ditulisin target ya. Kalau sekarang kita tulis dulu deh targetnya ya. Tanggal 17/09/2024. Siapa tahu kejemputnya 2025 gitu ya.
Jadi ini cenderung akan ada kenaikan ya, selama dia tidak menyentuh 112 atau lewat ke MA 200-nya. Alasannya apa? Alasannya Forex udah ngambil lagi, yaitu terutama si CC ya. Atau untuk benar lokal ya dia ada pembuangan dari CP sama YB ya, biarin aja. Tapi kakak sama si MG udah masuk. Coba lihat untuk hari ini. Hari ini YB keluar, ZP masuk, YJ masuk. Yang mudah-mudahan dengan masuknya broker ZP sama YJ ini bisa mempermainkan harganya ya. Minimal kalau udah 134 nya udah tercapai bisa melanjutkan ke area 172 nya, karena sangat memungkinkan ke sana. Si Forex sudah akumulasi ya. Biarkan dulu bandar lokal dia ngebuang biar dapat duit, biar nahan. Kalau udah nahan udah dah enak gitu ya, ahap itu ya untuk ke atasnya ya. Baik, terus ada BP nanyain katanya, bagaimana BP bisa di up enggak? Bisa keluar nyangkut enggak? Tenang aja teman-teman, kalau BP ya, saya suka bilang dari awal itu emang si BP ini kena FCA ya, karena penurunan yang signifikan. Terus si bandar lokal juga, si bandar lokal yang ini juga akumulasi terus, bandar Forex juga akumulasi terus. Kalau sekarang lagi di suspend ya biarin aja, nunggu seminggu. Udah berapa minggu ya? Udah sekitar semingguan ya, 2 September udah seminggu ya, hampir 2 minggu ya. Tunggu aja, nanti juga dibuka kok itunya apa namanya, suspendnya. Kalau suspend dibuka biasanya dia, ini kan karena penurunan artinya harus dinaikin ya. Kalau ada penurunan berarti harus dinaikin ketika kena FCA nya. Nanti kan kena FCA nih, si BP ini kena FCA nantinya ya. Nanti kalau kena FCA biasanya karena suspend biasanya, kalau dia penurunan harus dinaikin. Kalau dia terlalu banyak naiknya harus diturunin seperti Jemas. Jemas kan terlalu banyak naik, di suspend lebih daripada 1 hari, hampir 1 minggunya baru dia nurunin, akhirnya sekarang di up lagi. Nah makanya mudah-mudahan dengan adanya suspend ini si emiten BP ini bisa di up ya. Tenang aja teman-teman, pasti keluar kok BP mah, keluar dari FCA nya. Karena yang di suspend itu kebanyakan mereka langsung keluar seminggu juga, atau seminggu sampai 2 minggu lah. Ketika dia bebas dari suspend langsung dia bisa keluar dari FCA nya, biasa seperti itu. Jadi santai saja, seger. Kalau gulanya udah seger. Seger ini udah harganya udah di atas 1000 ya. Berapa nih? Bener. Oh 500. Segar kayaknya nih karena teman-teman ini uptrendnya seperti ini ya. Nah terkadang ya FOMO gitu kan, akhirnya seperti ini. Kalau untuk scalping teman-teman silahkan. Kalau untuk scalping silahkan, kalian untuk scalping. Cuma untuk swing atau jangka pendek ya, nunggu beberapa hari biarin aja. Ini biarkan naik kemanapun. Jangan sampai teman-teman ngambil ketika harganya sudah tinggi seperti ini, kecuali kalian scalping. Kalau scalping bebas ya. Karena hukum scalping itu, ingat hukum scalping itu masuk hari ini harus keluar hari ini. Jangan dibesokin. Harus keluar hari ini, masuk hari ini, keluar hari ini. Mau rugi mau untung keluar aja pokoknya hari ini. Itu namanya scalping. Kalau swing jangan, hati-hati teman-teman, ketika kalian pinginnya niatnya scalping jadi swing, hati-hati itu. Itu yang membuat kita nyangkut seperti itu, karena kita tidak disiplin. Ya, seperti itu teman-teman. Karena udah hanya 500, kita akan coba untuk hitung harga wajarnya ya. Nanti mungkin kedepannya ya, kita akan hitung harga wajarnya untuk si segar ini ya. Oke, nanti. Tapi kalau udah dari target candle teman-teman ya, dari target candle ini kemungkinan akan ke arah 600-an ya, 648. Cuman kita nggak usah jauh-jauh dulu, kita berharap aja ke area sini aja ya, 638. Kalau enggak ke 610 deh ya, targetnya ke arah sini. Kalau dia koreksi teman-teman itu akan lebih baik, koreksinya koreksi ke bawah dia akan lebih baik. Kalau dia melanjutkan kenaikan ya terserah mereka gitu ya. Cuman kalau udah 3 candle panjang hati-hati aja. Kalau udah 3 candle panjang artinya kalian kalau udah cuan harus cepat-cepat keluar. Ngerinya kalian kena suspend gitu ya. Seperti Jemas tuh. Ini berapa persen sih kenaikannya sih? Udah 20% ya. Ya sekitar, kalau dia naik sampai 70% berarti sampai bisa sampai sini ya. Bisa kejemput nih ke sini ya. Ya, targetnya sih bisa ke sini teman-teman ya, ke arah si kepala merah. Kalau nggak paling ujung di sini nih. Bisa jadi seperti ini ya. Jadi manfaatin aja untuk scalpingan aja ya. Karena ini udah naiknya udah tinggi. Nah, seperti hujan teman-teman ya.
Artinya hujan itu kadang-kadang bisa diprediksi ataupun tidak. Di sini terdeteksinya semuanya downtrend, si bandar lokal juga jualan gitu ya. Maaf, si Poren juga jualan, si bandar lokal jualan, tapi tiba-tiba ke atas gitu ya. Nah, itulah seperti hujan poyan ya, hujan yang ada mataharinya tuh. Lagi cerah-cerah tiba-tiba hujan aja gitu kan. Nah, seperti. Tapi kalau lihat dari sejarah teman-teman, ketika ada kanal panjang ya, kanal panjang kecenderungan dia ke bawah lagi ya. Mungkin nanti ada cekungannya dikit, nah mungkin bisa dimanfaatkan ya. Makanya tunggu koreksi aja dulu teman-teman, kalau mau masuk tunggu koreksi aja dulu. Kalau udah koreksi baru teman-teman mungkin bisa melanjutkan pembeliannya ya. Jadi seperti itu teman-teman, nanti untuk segar kita akan cari harga wajarnya dulu ya. Saya belum, kalau berdasarkan candle sih ke arah 653 bisa aja gitu ya. Cuman saya khawatir dengan candle panjang seperti ini ya. Jadi teman-teman jangan masuk aja dulu ya. Walaupun dia naik biarin aja. Karena apa? Karena teman-teman kan kalau istilahnya yang sudah seperti kan ada kesempatan 3 kali candle lagi ya. 3 kali candle lagi artinya ada kesempatan ke atas. Cuman ingat sejarahnya itu menunjukkan bahwa ketika ada kenaikan dia ada penurunan. Nah, mendingan nunggu koreksi aja dulu, manfaatin aja ketika dia koreksi. Hati-hati seperti itu teman-teman ya. Hati-hati ketika kalian ngambil sebuah emiten yang sudah naik seperti ini. Walaupun ada kesempatan ke atas, tapi lebih baik kalian lihatin aja. Nanti ketika di bawah lebih baik kalian yang ngambilnya ketika di bawah. Mendingan nunggu 4 bulan cuan daripada kalian nunggu 4 bulan kejemput ya. Ingat itu ya, lebih baik kalian nunggu 4 bulan cuan daripada 4 bulan kejemput. Artinya apa? Lebih baik kalian beli di bawah nunggu 4 bulan yang nantinya akan up daripada kalian beli di atas ke bawahin 4 bulan baru kejemput gitu ya. Nah, lebih baik kalian nunggu di bawah, karena prinsip saham itu adalah beli di bawah jual di atas, bukan beli di atas jual di bawah, ataupun jual di atas beli di atas nanti kembali lagi ke atas gitu kan, bukan seperti itu ya. Walaupun ada kenaikan sesuai dengan candle ya mau ke arah 648, cuman kalau yang udah tinggi begini hati-hati aja. Saya lebih baik nunggu koreksi dulu deh ya, nunggu koreksi dulu ya. Oke teman-teman, ini juga ada isian teman-teman, si CP juga udah masuk nih, untuk domestik CP udah masuk walaupun Poren keluar. Poren itu keluar ya, tapi sekarang ini CP masuk. CP kalau udah masuk mungkin bisa aja jualan gitu kan, bisa aja jualan. Di sini coba lihat grossnya. CP juga jualan sama YP ketemu YP, CP yang banyak ya, berarti CP yang besok mungkin akan jualan ya, seperti itu ya teman-teman ya. Karena cenderung CP MG itu sama ya, kecenderungannya di jualan itu ya, boleh di bawah jual di atas gitu kan. Jangan sampai kita kejebak dengan candle seperti ini. Walaupun dia istilahnya ke atas biarin aja, nanti aja ketika di bawah kita beli ya. Kalian masukin aja ke watchlist kalian ini ya. Jadi ketika di bawah di area-area 400 gitu mungkin kalian bisa beli gitu ya. Nah, kita tandain deh ke area 400 ini nih. Yang untuk kamu sebelum menuju 400 mungkin kalian bisa beli gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Itu saran dari saya. Terus ada lagi gula udah LMAX bagaimana? LMAX kita lihat ini broker lokalnya masih jualan teman-teman ya. Bahasa masih jualan sejak dia kena FCA ya. Ini udah di 46. Coba lihat deh dia. FCA ini karena ini ya, apa namanya? Akselerasi apa LMAX? Oh, akselerasi. Sorry. Akselerasi ya. Suka ingetannya kalau apa namanya harganya di bawah 50 T ingetnya FCA mulu ya. MX udah kita bahas teman-teman, ketika dia melewati ke angka 35 targetnya itu ke angka 46. Mungkin saya harus tulis di sini ya. Target sekarang tanggal 17 ya. Ini udah kita bahas ya LMAX itu ya. Kemungkinan dia akan ke arah 46-nya karena di sini meninggalkan jejak ya si kepala merahnya ini.
terutama harus menyentuh dulu 34 dulu teman-teman. Kalau 34 udah kejemput baru dia akan melanjutkan kenaikan. Ini lagi sideways dulu, biarin aja. Si Foreign juga setelah ada penjualan dia cenderung diam, tapi si Foreign masih ada barangnya. Terus si bandar lokal juga emang kecenderungan ngejual teman-teman, cuma barangnya masih ada ya. Ini teman-teman kita yang ngambil ya, kenapa dia jualan, karena ada yang ngambil ya, teman-teman kita ternyata ngambil ya. Sini lihat jelas banget ya, dia jualan banget ya. Nah kalau kita gabungkan aja dari area tanggal 5 Juni, coba lihat 5 Juni mana Juni 5 tanggal 5 ada si NI YJ YU KK. Nah inilah broker MG juga masih ada, cuma sedikit lagi. Nah teman-teman kita ya banyak yang ngambil, makanya hati-hati aja teman-teman kalau udah banyak teman-teman kita yang ngambil. Artinya apa? Artinya mereka berhasil jualannya gitu. Makanya kalau dibiarkan aja, kagak ngambil aja, dibiarin aja ya, kemungkinan dia akan up ke atas gitu ya. Si MG tadi scalpingan dikit ya. Si kakak juga keluar, betul si kakak keluar sebagai market makernya. Ya mudah-mudahan sih ini ada tarikan lagi ke atas ya, karena mereka udah punya duit. Yang mudah-mudahan sih dengan duitnya itu bisa memangkap harganya, karena dia jualannya di area-area sideways ini ya. Mudah-mudahan targetnya ke angka 47 bisa ya, tapi harus melewatin 35 dulu ya. Nanti kalau ke atasnya, kalau udah menembus target yang ini, mungkin kita akan bahas lagi ke atas. Jadi sementara ini si bandar lokal masih jualan sedikit-sedikit, tapi Foreign tidak melakukan apa-apa, bersih di sini ya, lihat bersih nih ya. Walaupun si Foreign jualan, tapi dari bulan kapan nih? Dari bulan Juli dia tidak melakukan aksi apa-apa. Artinya lagi menunggu aja. Kemungkinan menunggunya itu siapa tahu dia punya aksi sesuatu gitu, ada aksi korporasi ataupun apa, menyebabkan dia akan jualnya di atas ya. Oke teman-teman, untuk Almec ya aman ya, walaupun jualnya sedikit aman, tetap aman ya. Ada GZCO bagaimana? GZCO target tanggal 1 bulan 9-nya belum terpenuhi ya, tenang aja. GZC itu dipegang sama market maker teman-teman ya. Jadi sini ada bandarnya. Untuk kabar hari ini si bandar Foreign udah mulai ngambil tanggal 12 September. Coba 12 September siapa yang ngambil untuk Foreignnya. Ada CC bagus teman-teman, CC yang memimpin, daripada mereka memimpin dengan CC yang memimpin. Ya mudah-mudahan sih ini kalau bisa menembus area ini, kalau kita pindahkan deh. Ini kan udah kejemput. Nah, teman-teman dia udah ngasih tahu nih. Dia mau ke 92 karena si kepala merahnya udah ada di sini. Terus ada yang ngasih tahu juga mau ke 95. Tinggal nunggu turun sini. Ini udah mulai turun nih ke sini. Kalau sesuai dengan teori sih harusnya besok diangkat gitu ya, harusnya sesuai dengan teori ya. Cuman teori tidak sesuai dengan kenyataan kadang-kadang ya. Hati-hati aja ke 83-nya, tapi kalau di MT ini masih walaupun ke bawah, malahan bersyukur ke bawah gitu ya, 72 contohnya ke 72. Karena memang di sini market makernya ada, teman-teman ya, market makernya di sini ada. Kemarin dia domestik juga ngambil di area sini. Dia langsung up, langsung keluar. Mudah-mudahan sih dia udah keluar barangnya, nanti mungkin punya duit. Nah, nanti bisa barang-barang memaaf harga sama si CC Foreign. Target ke 105-nya kemungkinan bisa kecapai. Karena si Foreign udah mulai mengambil lagi ya, semenjak kemarin jualan di sini nih, si Foreign udah ngambil lagi. Apalagi yang B-nya CC, saya sangat bahagia kalau CC yang ngambil. SCMA bagaimana? SCMA teman-teman, sejak kemarin ada kabar pengambilan, ternyata hari ini pembuangan. Ya, biarin aja. Harusnya sih dia nahan, kayaknya ini nahan karena ini gap ya. Kalau dia udah gap seperti ini teman-teman, kalau dia mengajukan penurunan pasti akan penurunan lagi seperti halnya di sini teman-teman. Nah di sini nih, udah saya kasih tahu ya, kita hapus ya, kita hapus nih. Nah seperti halnya di area 123 akhirnya kan kejemput ke bawah kan. Nah tinggal satu lagi teman-teman nih di 107, tinggal 3 poin lagi ya, berapa poin lagi ya? Tinggal 3 berapa persen lagi sih ini? Kenapa nggak ke bawahin sih gitu kan? Tinggal 4% lagi pada ke bawahin aja. Kalau ke bawahin akan lebih mudah lagi dia. Wah ini udah double bottom, nah banyak yang beli gitu kan kalau double bottom. Tapi sekarang ini si bandar lokalnya lagi jualan, lihat merah banget di sini. Terus si Foreign juga jual. Kemarin itu ada yang pengambilan, wah udah pengambilan, cuman saya bilang ini gap nih. Kalau gap ini harusnya ada penurunan lagi. Tapi dia udah konfirmasi kok mau ke 124, udah konfirmasi nih 124
2 udah konfirmasi ke 131. Jadi kalau yang area-area sini masih kejemput, area sini juga masih kejemput. Kalau di SCMA santai saja teman-teman, bahkan kalau di 117 juga walaupun banyak pembuangan ini cenderung aman kalau di sini ya. Karena dia ada bukit, ada gunung, ada bukit, ada gunung, ada lembah. Nah, ketika di lembah lah kita beli ya. Ingat, ketika di lembah lah kita beli, jangan sampai kita ada di pucuk belinya ya, karena ini sistemnya sistem lembah gunung ya. Itu untuk swing enak sebenarnya, keluar masuknya enak, nunggu 2 bulan ke bawah, ngambil lagi, nyicil lagi, cicil aja. Mungkin area-area kalau di 117 kita ketemu, bolehlah mau nyicil sekarang di area 120-an gitu ya. Ini menunjukkan sih ini secara kenal sih enak untuk di swingnya gitu ya. Untuk jangka pendeknya enak. Target saya masa di 151-nya ya. Kejemput di sana, tenang aja teman-teman, kan dia udah ngasih tanda aku mau ke sini ya. Kenapa saya tidak mau ngasih rekomendasi sampai sini ya? Enggak, palingan ke sini aja. Ya, jangan terlalu jauh-jauh. Sedikit-sedikit yang penting konsisten teman-teman. Ya, teman-teman untuk yang punya barang-barang di area-area 120, 130, 140 masih aman. Walaupun ada pembuangan dari bandar lokal ataupun foreign, cenderung kalau untuk SCMA ini cenderung aman ya. Kita lihat per hari ini siapa yang ngebuang. Untuk domestiknya ada YU, YP, PSNI yang ngambil, ada LZ, DR, CC, KKK udah masuk teman-teman ya. Untuk foreignnya siapa yang ngebuang? CC ngebuang ya, biar aja CC mungkin lagi ada urusan kali. CC itu enggak apa namanya, scalpingan enggak CC? Ngejualnya lebih besar daripada pengambilannya ya. Dan sekarang CC lagi jualan di akumulasi sama si AK ya. Mudah-mudahan si AK inilah, kalau si AK sih agak lumayan baik seperti CC ya. YU AK itu udah mulai bagus sih kalau dia foreign ya. BK doang saya kalau yang BK yang memimpin kadang-kadang suka nggak suka aja kalau emiten-emiten yang di bawah 100 terutama ya. Secara harga wajar juga masih di 182, 221, jadi kalau sekarang ya lagi murah banget gitu ya. Secara per atau secara PBP ini sangat murah banget ya. Jadi kalau kalian nyicil di sini semestinya cenderung aman sebenarnya. Walaupun mau dibawa ke bawah, harga wajarnya juga masih 182 kok gitu kan. Jadi cenderung aman. Jadi kalau saya menargetkan ke 150 ya sangat wajar sekali ya teman-teman. Ya. Ini lagi ada pembuangan ya teman-teman, tinggal nunggu aja si foreign sama si bandar lokalnya akumulasi, cenderung di sana akan di-up. Sistemnya di sini sepertinya dia bukan akumulasi tapi langsung memaaf harga ya, nanti jualan di atas lagi ke bawah lagi. Sistemnya apa, contoh sini sebentar ya. Di sini nih ya. Ada akumulasi ketika penurunan. Ini akumulasi ketika penurunan. Nanti dia itu mark up harga ini. Nanti udah agak tinggi, baru jualan. Intinya dia kan mengambil barang dari area sini. Jadi kalau dia keluar di area sini kan masih barang-barang itu masih harga sini ya. Habisin dulu barang, nanti ngambil lagi gitu. Seperti ini, markup dulu harganya gitu. Dia cenderung 1 bulanan lah untuk memaafnya ke tempat-tempat. Kalau swing untuk swing ini cocok sebenarnya SMA itu ya. Oke teman-teman ya, aman ya SMA ya. Terus untuk FUTR katanya ada penurunan. Kita cek ya. FUTR ada penurunan. Tadi soalnya belum saya cek. Ada penurunan tapi diambil sama foreign, teman-teman. Tuh kan. Teman kita ngasih informasi ada penurunan katanya, ternyata penurunannya ini jual lokal diambil foreign ya. Setelah kemarin kan foreign ngambil di sini ya, di area tanggal 30 Juli ini ngebuang kan, habis di area tanggal 4 September. Dia tidak melakukan aksi apa-apa. Per hari ini si foreign ngambil. Foreignnya foreign KW, nggak jadi masalah foreign KW juga ya. Yang penting foreign kan, yang penting foreign, tapi ya foreign KP YP yang sudah saya ceritakan. YP itu banyak kepentingan ya. Nah, kita lihat siapa tahu si YP yang ngebuang. Ternyata bukan. Nah, YP masih masuk, YP-nya yang domestiknya. Nah, ini MG teman-teman, MG masuk, udah mulai masuk ya, bagus lah. CP keluar berarti di sini kecenderungan si CP yang ngebuang ya. CP GR Beki ya, mungkin sama si Kang sama si Ajet ya sebagai bandarnya. Jadi dia ngambil banyak juga, pengeluarannya cuma sedikit, wajar kalau dia istilahnya ngebuang barang karena mungkin udah ngambil banyak dari bawah ya, wajar sekarang jualan di atas. Cenderung dia juga jualnya kan nyicil kan, beli juga nyicil kan. Lihat nih
kadang besar kadang kecil dia yang belinya itu. Nah, ikutin aja teman-teman seperti mereka ya, cara belinya jangan all in akhirnya nyangkut gitu kan. Jadi sebenarnya teman-teman ini dibuang sama Banar Lokal cuma baru sedikit, cuman kabar gembiranya ternyata Foreign ngambil lumayan ya, tinggi banget nih. MG juga udah masuk. Jadi saya udah tanggalin ya. Ini ke arah 52 tanggal 10 September. Jadi kita akan tandain teman-teman untuk tanggal 10 Septembernya itu dia mulai lepas dari harga 50. Harga di bawah 50-nya lepas tanggal 10. Nanti kita akan hitung nih. Dia perjalanannya melebihi turun lagi ke 50 ke 49 atau tidak ya. Kalau dia cenderung dia jualan di atas terus, di atas 50 artinya kita tunggu apakah dia akan lepas dari FCA ke hari keberapa ya. Lagi kita terus pantau teman-teman ini ya untuk FUTRI. Makanya teman-teman kalau memberikan informasi sangat berterima kasih saya. Biar nanti teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi yang lebih. Oke, teman-teman. Ada ILS selanjutnya, ILS. ILS. ILS keren teman-teman, sekarang lagi diakumulasi sama Banar Lokal teman-teman ya, 3 hari ini nih. Tanggal 12 September kita lihat tanggal 12 September. Untuk domestik ada YP, AT, YB udah masuk walaupun sedikit tapi YB ya. CP juga udah masuk, yang ini YP yang nguasain YP ya. Dia cenderung waktu dia pengambilan dari tanggal 9 September. Kita lihat 9 September. Masih YP sama si AT yang mimpin, CP juga udah ada. Kemungkinan ini kalau YP kan saya bilang kan banyak kepentingan ya. Banyak yang tadi aja kan foreign dia YP itu terdeteksi foreign ini, makanya YP domestik juga ada yang scalping, ada yang swing gitu kan. Mungkin di sini salah satu yang suka megang away juga suka mungkin masuk ke sini, kalau enggak dia emang orang-orang yang megang semacam bandar itu bisa megang di YP juga gitu ya. Jadi ini lagi diakumulasi sama bandar lokalnya, belum ngebuang semuanya waktu kemarin juga ya, cuma sedikit doang, cuma 2 hari doang. Malahan 3 hari ini dia ngambil, artinya ini mungkin lagi diakumulasi terus. Kalau 54 ya masih akumulasi lah ya gitu ya, semenjak dia ngakumulasi tanggal 9 gitu kan, ketika ngenaikin ini target ke 57 ketemu 62, saya targetkan ke 62 ini ya. Alasannya apa? Alasannya sekarang bandar lokal lagi akumulasi terus, ini juga udah ngasih tahu muka arah sini ya, dengan adanya si kepala merah. Ya, IAS aman teman-teman, tenang ya. DMMX 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 ini harganya berapa sih? 126 ya. Yang aktif banyak tadi LMAX ya, sekarang DMMX. DMMX bagaimana? DMMX itu sekarang lagi dibuang sama bandar lokal, teman-teman lihat bandar lokal ini ngebuang nih, kita gedein dikit deh. Bandar lokal ngebuang teman-teman, terus dia si foreign ngambil teman-teman ya. Ini udah mulai ngambil nih, tanggal berapa nih ngambil? Tanggal 20 berapa nih? 26 ya, 26 belum ngambil. Jadi kecenderungannya si bandar lokal juga ngebuang, tapi si bandar lokal masih banyak teman-teman, tenang aja ya. Si bandar lokal masih banyak barangnya, jadi kalau ngebuang di harga sekarang bisa jadi dia lagi ngumpulin duit dulu, karena bid itu harus ditahan sama duit ya. Kalau yang kanannya si opernya ditahan sama barang, kalau dia masih banyak barang ya otomatis harus nyari duit gitu kan. Nah, jadi sini ada si Foreign udah ngambil ya teman, kita cek deh dari tanggal 26 Agustus dulu. Yang terdekatnya dulu ya, 26 Agustus untuk Foreign, 26 Agustus. Tuh lihat teman-teman, Foreign aja kecenderungan dia ngambil sedikit ya. Ada YU, YU keren teman-teman, kalau YU udah ngambil keren ya. JP juga udah keren. Kita lihat untuk hari ini si AK ngambil teman-teman. Kita ada pengeluaran gak si AK? Oh enggak ada sih yang ngambil, cuma 7 biji. Cuma 7 nggak jadi masalah lah, ngambil 7 juga ya. CC juga masih ada. Kita lihat dari sini deh 26 nya, kita pastiin lagi 26 Agustus ya. 26 Agustus CC udah keluar, berarti ya tinggal si EU aja sama si JP ya yang masih ada di dalam. YU itu sama CC sama AK itu bagus teman-teman, sama si JP juga bagus ketimbang si BK. Si BK suka agak, saya kurang itulah, kurang care sama si BK.
Saya suka kalau si BK udah masuk dan mimpin sebuah emiten, saya kadang aduh, saya bilang ini si BK kenapa masuk sih mimpin lagi gitu kan. Jadi ini lagi diakumulasi sama Foreign, tenang-tenang ya teman-teman di Amerika ya. Jadi cenderung santai saja walaupun dia sideways. Tunggu aja kejutannya biar dia keluar dari 133-nya, artinya dia mau uptrend mau ke arah 144, 144 ketembus. Kemungkinan targetnya di harga 170-an ya. Saya menargetkan harus 170. Kenapa? Sini kepala merah gitu aja ya. Selalu santai saya mah. Ya, targetnya ini aja kepala merah. Kalau udah ketembus kita bakal cari lagi target yang lain. Jadi kecenderungan seperti teman-teman untuk DMX dia lagi diakumulasi sama asing ya. Walaupun dibuang sama bandar lokal, tapi bandar lokal masih banyak ya, barangnya masih banyak ya. Jadi tenang saja teman-teman, kalau si bandar lokal masih banyak berarti tenang saja ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya. Misalnya Becky juga masuk teman-teman nih. Becky YB masuk lagi tuh ya. Kalau Becky YB udah masuk walaupun sedikit ya, namanya Becky sama YB biasanya dia bagian dari market maker ya. Walaupun dia tidak bagian dari market maker si DMMX, cuman YB sama CP sama BQ itu emang dia kecenderungan suka dipakai sama broker-broker market maker ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman dan informasinya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang perlu ditambahkan, silahkan ditambahkan di kolom komentar ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkomentar juga. Terima kasih. Terus salam saya teruntuk keluarga di rumah dan ciao.